Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya akan menceritakan kembali tentang film Surrogates yang berjudul tentang robot. Saya akan bercerita sesuai dengan yang saya sudah rangkum di sini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Aditya Jamimina Setiabudi dengan NIM 2024 28064. Baik. Dari cerita yang saya lihat, pada saat itu manusia itu mulai mengandalkan yang namanya robot. Karena robot pada zaman itu yang saya lihat itu hampir 100% bisa menggantikan aktivitas manusia. Jadi di film tersebut perusahaan yang bernama VSI dia itu menciptakan robot yang berwujud manusia yang bertujuan untuk menggantikan posisi manusia dalam melakukan aktivitas. Jadi manusia cuma di dalam rumah mengontrol robot untuk beraktivitas di luar, entah itu bekerja, berinteraksi, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Robot juga dalam militer, robot digunakan untuk berperang, untuk memegang senjata, saling menembak, dan lain sebagainya. Nah, robot-robot ini itu membuat dampak buruk bagi kehidupan masyarakat tersebut, karena bisa dikatakan ranahnya manusia dan ranahnya robot itu sebenarnya tidak boleh disamakan gitu. Maksudnya citra Tuhan yang diberikan kepada manusia tidak bisa digunakan di robot. Sebagai contoh di film tersebut, seorang istri nih, dia menggunakan robotnya untuk mendampingi suaminya karena dia ini sudah tua dan wajahnya terbakar. Nah, kemudian untuk bersosialisasi mereka juga menggunakan robot dan sebagainya. Nah, itu berdampak buruk sekali untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, ada sekelompok orang yang mereka itu menolak robot-robot tersebut karena yang sudah saya jelaskan, mereka berpikir bahwa ranahnya manusia dan robot itu sebenarnya berbeda. Nah, salah satu kelompok yang bernama Dr. Granter, dia itu mempunyai anak yang menggunakan robot juga, dan pada saat itu ada senjata yang digunakan untuk memusnahkan robot tuh. Jadi ketika robot tersebut dimusnahkan, itu berdampak kepada manusia yang menggunakan robot tersebut. Jadi kalau robot mati, otomatis manusia juga tersebut mati. Nah, jadi plot twistnya, puncak dari konflik tersebut yang belum saya ceritakan di sini, perusahaan VSI itu memecat Dr. Granter. Nah, Dr. Granter ini yang mempunyai dendam, mempunyai pola pikir yaitu manusia tidak boleh disamain dengan robot. Nah, perusahaan VSI dia mengeluarkan senjata untuk menjaga-jaga sekelompok manusia yang seperti Dr. Granter ini, menggunakan robot untuk memprovokasi robot-robot yang lain. Nah, jadi dia itu menggunakan senjata yang dimana kalau ditembak ke robot tersebut, robot dan manusia juga akan mati. Nah, pada saat itu anaknya Dr. Granter menjadi salah satu korban tuh. Karena robotnya mati, ditembak pakai senjata itu, makanya anaknya juga mati tuh. Makanya dia muncullah balas dendam. Nah, ketika dia sudah melancarkan aksi balas dendamnya, kemudian dia berpikir lagi nih, dia mau memutuskan sistem massal untuk keseluruhan manusia menggunakan robot dari perusahaan VSI ini, yang berdampak kalau robot VSI ini semua meninggal,
sistem manusia dan robot ini saling berhubungan, berarti manusia juga akan meninggal secara massal. Makanya pada saat itu dia berubah sistem tuh, hanya memutuskan sistemnya aja, tidak mematikan manusianya. Jadi pada saat itu beliau berhasil nih memutuskan sistem robot dan manusia. Ibaratkan robot secara massal tuh dimusnahkan gitu, jadi error. Nah pada saat itu manusia-manusia yang berkurung dalam rumah ini, yang jatuhnya sudah malas entah itu berinteraksi, bersosialisasi dan lain sebagainya, mulai itu keluar tuh berdampingan, mulai bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah kesimpulan, robot ini mempunyai dampak positif, tak kalah juga dampak negatifnya. Robot ini diciptakan untuk membantu manusia, namun yang dikhawatirkan akan membentuk sifat yang namanya itu ketergantungan. Nah, sifat ketergantungan ini yang membuat manusia itu menurun kualitas sumber dayanya. Nah, makanya itu kembali aja kepada kepribadian diri masing-masing. Mau jadi tim perusahaan VSI atau menjadi dokter Kranter. Nah, dua kepribadian ini, kalau perusahaan VSI ini ingin manusia digantikan oleh robot, sedangkan dokter Kranter ini ingin manusia menjadi manusia itu aja sendiri, nggak usah dicampur tangan oleh robot. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.